Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kenalkan, saya Astuti Julianingsih, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Mandailing Natal, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Untuk refleksi itu sendiri ada 3 pertanyaan. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang segera dapat Anda terapkan dalam pembelajaran di kelas? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang sering saya lakukan di kelas adalah 1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, di mana saya sebagai guru hanya menggunakan metode ceramah, sementara murid saya hanya diam dan mendengarkan. 2. Pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Saya lupa di mana pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, melainkan ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya selalu menyamaratakan kemampuan setiap anak didik saya dengan melakukan pembelajaran yang menurut saya aman bagi saya tanpa memperhatikan kemampuan dan perbedaan anak. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya selalu memperhatikan setiap saya menjelaskan pelajaran, mereka lesu dan tidak bersemangat dalam menerima pelajaran. Dan saat saya menanyakan kembali apa yang sudah saya jelaskan, mereka hanya diam, dan apabila saya menanyakan apakah ada yang kurang paham, mereka juga hanya diam. 5. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama saya sebagai guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, merubah pemikiran saya mengenai 1. Guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar dapat kita dapat dari lingkungan sekitar kita dan juga dari media sosial. Pembelajaran berpusat pada murid atau student center, bukan berpusat pada guru. 3. Menghargai setiap karakteristik belajar anak. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, juga dapat merubah perilaku saya seperti seorang guru dapat merancang pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Sebagai seorang pendidik, saya juga harus cermat dalam melihat bakat siswa saya, menuntun siswa sesuai dengan kodrat, seperti melakukan observasi, wawancara secara individu, agar kita lebih dekat dengan siswa kita. Apa yang segera dapat Anda terapkan dalam pembelajaran di kelas? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang saya lakukan di kelas saya yaitu 1. Merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3.
menerapkan konsep merdeka belajar, dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan tujuan profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. 6. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 7. Membuat game speaking dalam pembelajaran. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 2. Pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu akademis saja, akan tetapi budi pekerti yang baik juga harus ditanamkan pada anak. 3. Pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang menghamba pada anak, di mana maksud menghamba pada anak adalah yaitu rasa penghargaan guru terhadap murid sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman yang dinamis.